Oke, kita lanjutkan materi kita. Misalkan AB himpunan. Kita akan melakukan operasi-operasi yang bisa kita kenakan kepada kedua himpunan ini. Operasi pada himpunan. Yang pertama, kita bisa mengiriskan dua buah himpunan. Oke, secara gambar, secara visual, jika lingkaran pertama adalah himpunan A, yang kedua himpunan B, irisan B ini menyatakan himpunan semua unsur-unsur yang sekaligus berada di A dan di B. X di A dan X di B. Yang mana? Unsur yang sekaligus berada di A juga di B. Tentunya yang. Kemudian yang kedua, kita bisa menggabungkan dua buah himpunan. Ini adalah koleksi unsur-unsur yang kalau tidak di A, dia di B. X di A atau X di B. Ini kita punya A, ini kita punya B. Kalau tidak di sini, kalau tidak di A, ya di B. Berarti ini gambar daerah yang dihasil menyatakan himpunan gabungan dari A dan B. Berikutnya kita bisa melakukan pengurangan. A dikurangi dengan B. Ini isinya himpunan semua unsur yang berada di A, tapi dan X-nya tidak di B. Pada buku textbook yang lain, mungkin Anda akan jumpai himpunan ini juga dinyatakan sebagai A himpunan B. Yang berikutnya, kita bisa melakukan perkalian kartesius. Dari dua himpunan A dan B, kita bisa kumpulkan semua pasang bilangan yang komponen pertamanya berada di A, X ada di A, dan yang komponen keduanya ada di B. Oke. Kita lihat beberapa relasi dasar hubungan antara AB dan beberapa hubungan yang kita definisikan lewat operasi barusan. Yang pertama, kita ingin menunjukkan bahwa A itu termuat di A gabungan B. Nah, ini kita punya statement seperti ini yang ingin kita buktikan. Kalau kita gambar, ini A misalkan, kemudian ini B-nya, A-nya yang diarsir diagonal seperti ini, A gabungan B-nya yang diarsir secara vertikal. Oke, intinya kalau kita lihat secara visual seperti itu, kita cukup teryakinkan bahwa A ini memang termuat di A gabungan B. Tapi seringkali dalam matematika itu intuisi kita itu menipu kita. Oleh karena itu kita berusaha menghindari untuk mengambil kesimpulan hanya berdasarkan gambar saja. Kita mencoba untuk membuktikannya secara formal. Ya, pada mulanya kita melakukan seperti itu. Tapi nanti ada kali ulur antara apakah kita apakah kita lebih besar menggunakan bukti formal ataukah kita lebih mengandalkan intuisi kita. Itu nanti secara berangsur-angsur Anda akan mencari titik keseimbangan di antara bukti formal dan intuisi kita. Ya. Oke, untuk tahap ini kita mencoba membuktikannya secara formal. Ingat bahwa untuk membuktikan bahwa suatu himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu menunjukkan bahwa setiap unsur di sini juga merupakan unsur di situ. Ya.
Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ambil, ini buktinya. Ambil sebarang X ya. Oke. Karena X ya, maka X memenuhi syarat keanggotaan A gabungan B. Yang tadi syaratnya apa? Bahwa dia di A atau di B. Kan? Memang ini sebetulnya semacam pernyataan yang obvious, tapi kita berusaha hati-hati agar kita tidak keliru untuk menyimpulkan. Ya. Berarti karena X yang memenuhi anggota A gabungan B, jadi A gabungan B, dan sebagai konsekuensinya A termuat di A gabungan B. Oke, mungkin ini adalah kali terakhir Anda perlu membuktikan bahwa A itu termuat di A gabungan B. Setelah itu kita boleh memakainya. Ya. Anda perlu membuktikannya kembali. Oke, dengan cara yang serupa, Anda bisa menunjukkan bahwa A irisan B itu termuat ya. Jadi Anda coba sebagai ya. Kalau mau, mumpung Anda masih ingat melihat contoh ini tadi, Anda pause dulu videonya dan Anda coba buktikan step ini. Ya. Yang berikutnya kita ingin menunjukkan bahwa A irisan B digabung dengan C itu sama dengan A gabungan C irisan B gabungan C. Oke. Kembali lagi, mungkin Anda dengan menggunakan gambar mendapatkan sedikit intuisi bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi ingat, seperti yang saya katakan di awal, kita ingin membuktikannya secara hati-hati dan secara formal. Oke, di sini saya akan tunjukkan salah satu subsetnya. Kan kita ingin menunjukkan bahwa dia sama, berarti kita harus menunjukkan bahwa keduanya saling subset. Pertama, kita ingin menunjukkan himpunan yang sebelah kiri termuat di himpunan yang sebelah kanan. Oke, gimana tadi caranya? Untuk menunjukkan satu himpunan termuat di himpunan yang lain, perlu kita tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur di sini, dia pasti ada di sini juga. Ya. Ini kita ambil X sebarang sebarang. Oke. Ingat lagi definisi gabungan. Kalau kita X ini unsur di sini, maka menurut definisi gabungan X di A irisan B atau X C. Nah sekarang kita lihat, jika X-nya di A irisan B, oke, tapi A irisan B itu termuat di, atau mungkin perhatikan, ya, jika X anggota A irisan B, X unsur A irisan B-nya termuat di A dan A-nya sendiri termuat di A gabungan C. Dengan cara yang serupa, A irisan B-nya termuat di B menggunakan fakta yang semacam ini, dan B-nya sendiri termuat di B gabungan C. Menurut tadi apa yang telah kita buktikan di sini. Dari dua informasi ini, kita simpulkan bahwa X anggota A gabungan B irisan A gabungan C irisan B gabungan C. Oke, jadi jika X-nya anggota
A irisan B, maka X-nya juga di sini. Bagaimana kalau X-nya di C? Kan tadi artinya X anggota ini itu X-nya ada di sini atau X-nya ada di sini. Kalau X-nya ternyata ada di sini, kita selesai karena kita berhasil menunjukkan bahwa X-nya ada di irisan kedua hubungannya. Jika X-nya ada di C, maka X anggota C, C-nya ini sudah termuat di A gabungan C, dan juga C-nya ini termuat di B gabungan C. Berarti X-nya termuat di sini dan di situ. Jadi X termuat di A gabungan C iris B gabungan C. Jadi nggak peduli apakah X-nya ada di irisan B atau X-nya ada di C, kedua-duanya mengakibatkan X-nya ada di sini. Dengan demikian, untuk setiap situasi, untuk setiap kasus, X anggota A gabungan C iris B gabungan C. Jadi kita berhasil menunjukkan bahwa himpunan yang kiri ini termuat di himpunan yang kanan. Untuk subset yang sebaliknya, himpunan yang kanan termuat di yang kiri, saya serahkan kepada Anda sebagai